Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Fitri. Nanti belum. Terima Mari kasih. silakan duduk Bu. Terima kasih Bu Nurul. Bagaimana Bu Fitri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nurul gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Anak-anak bagaimana juga? Alhamdulillah sampai saat ini sejauh ini anak-anak alhamdulillah tetap semangat Bu Nurul belajarnya. Ya Alhamdulillah tidak ada keluhan atau apapun ya Bu ya? Tidak ada. Alhamdulillah Bu Nurul mereka bisa bisa belajar dengan nyaman Bu Nurul hari ini. Ya Alhamdulillah. Bu Pipit ini tadi mumpung istirahat ya. Bu Pipit saya panggil ke ruangan saya ini. Saya ingin membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bu Pipit. Terima kasih. Ya, saya ingin memberikan dukungan ke Bu Pipit. Bagaimana saya dapat membantu Bu Pipit dalam kegiatan coaching nantinya. Terima kasih Bu Nurul atas perhatiannya. Saya ingin dulu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan keterampilan presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Pipit, saya akan mendukung Bu Pipit dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Bu Pipit fokuskan pada observasi nanti Bu? Ya Bu Nurul, saya berharap nanti Bu Nurul bisa memperhatikan cara saya mendengar aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Sudah saya catat ya Bu Pipit. Menurut Bu Pipit, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Pipit dalam hal ini Bu? Saya percaya saya dapat meningkatkan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik membimbing anak-anak Bu Nurul. Oh iya, saya paham. Harapan Bu Pipit dari observasi kita nanti bagaimana? Harapan saya nanti bisa memberikan umpan balik yang membimbing dan membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya Bu Pipit bagus, itu konsepnya sudah bagus ya. Semoga nanti prosesnya lancar dan tidak ada halangan ya Bu. Monggo Bu Pipit silahkan untuk melakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu Nurul. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ari. Monggo Bu Ari bicara. Ya, terima kasih. Bagaimana sehat Bu Ari? Alhamdulillah sehat sekali Bu Nurul. Monggo Bu, proses coachingnya Iya. bisa dimulai. Bagaimana Bu Pipit kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ari pripun hari ini kabarnya? Sama Bu, alhamdulillah. Anak-anak gimana Bu Ari? Anak-anak semuanya lancar Bu hari ini. Alhamdulillah. Ini Bu, Iya. seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, Iya. saya kan ingin meminta waktunya Ibu Pipit sedikit saja. Saya ingin mengutarakan unek-unek yang ada di dalam hati saya Bu. Iya. Anak-anak semuanya lancar, tapi ada ganjalan sedikit di hati saya Bu. Nggih, monggo Bu Ari, saya hari ini punya waktu. Monggo Bu Ari. Terima kasih. Kesempatan kali ini Bu Ari pengen membahas apa? Hari ini sebetulnya ingin mengutarakan ganjalan di hati saya tentang Bu. Anak-anak itu kok kurang sekali menjaga kebersihan Bu. Terutama di dalam kelas Bu, kelas saya saja Bu di kelas 4. Anak-anak itu saya cek di lacinya Bu, banyak sekali plastik sisa tempat jajannya itu semua dimasukkan ke dalam laci-laci, kemudian botol teh gelas teh Pak minum itu Bu masukkan ke dalam kelas. Terus gini Bu, kalau seperti itu akibatnya di dalam kelas saya Bu banyak sekali nyamuk Bu. Jadi kebersihan di kelas saya itu sangat kurang, kesadaran anak-anak dalam membuang sampah di tempatnya itu sangat kurang sekali Bu. Berarti Bu Ari hari ini pengen bahas itu sama saya. Bu Ari kira-kira sudah pernah enggak membuat kegiatan kelas? Sudah Bu, sudah terdapat pada keyakinan kelas, sudah kita sepakati bersama, dan keyakinan kelas itu tiap hari sudah saya ingatkan kepada anak-anak pun untuk
membuang sampah di tempat sampah itu setiap hari, hampir setiap hari Bu, sudah saya ingatkan Bu. Padahal Bu Ari sudah membuatnya nggih, tapi Iya, ternyata Bu. anak-anak tidak ada istilahnya tidak ada indikasi baik untuk berubah apa nggih. Betul sekali Bu. Terus mungkin apa gini ya, mungkin ada hal yang maksud saya ada kita bisa Bu Ari bisa membuat kesepakatan lagi kalau membuang lagi berarti nanti istilah bisa kena hukuman gitu mungkin atau gimana. Bukan Ibu, saya ingin mencari solusinya itu karena gini Bu, kemungkinan anak-anak melakukan hal tersebut belum paham manfaat tentang lingkungan bersih Bu. Terus kalau lingkungannya bersih, otomatis ditempati terasa nyaman, perkembangan akademik mereka pun berkaitan Bu. Saya ingin memberi pemahaman kepada anak-anak tentang hal tersebut supaya ketika mereka menjalani pembelajaran itu Bu dapat maksimal sehingga prestasinya pun bisa meningkat. Bu Ari tahu tidak apa penyebab lainnya dari anak-anak membuang sampah itu di laci? Ya, setelah saya teliti ya Ibu Bibit, ternyata anak-anak itu selain membuang sampah di laci-laci meja kelasnya, anak-anak itu ternyata juga membuang di pojok-pojok kelas Bu. Mereka sembunyikan di pojok-pojok kelas, kemudian di tempat penyimpanan sapu. Kemudian kalau saya teliti ya Bu, sebetulnya kan di depan kelas itu ada tong sampah Bu, disediakan tong sampah. Dan tong sampah itu kebetulan di depan kelas saya dan di seluruh kelas lainnya itu ada tutupnya Bu. Nah, saya perhatikan Bu, tiap mereka itu mau membuang sampah, mereka itu hanya menaruh di atas tutup tong tersebut Bu. Mereka malas untuk membuka tutup tongnya, sampah masukkan ke dalam tong lalu ditutup lagi itu sangat mereka tidak sadar hal yang salah Bu. Lah itu Bu, mereka lakukan setiap hari. Akibatnya tong sampah yang ada di depan kelas kami Bu, sampahnya meluber kemana-mana Bu, karena kan tidak otomatis tidak masuk ke dalam tong ya Ibu ya. Seperti itu Bu penyebab lainnya Bu. Kalau menurut Bu Ari, anak-anak itu idealnya bagaimana cara menjaga kebersihan di sekolah itu Bu Ari? Menurut saya sebetulnya standar Bu dan tidak muluk-muluk. Saya menginginkan anak-anak yang memiliki kesadaran menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dengan benar, mau membuka tutup tong, kemudian setiap mau buang sampah itu dimasukkan ke tempat sampah dengan benar dan ditutup kembali Bu. Kesadaran itulah yang saya inginkan dari anak-anak Bu. Kalau begitu, kira-kira Bu Ari anak tersebut berada dalam skala berapa saat ini? Baik Ibu, setelah saya mengamati anak-anak tersebut dari skala sampai 10, anak-anak itu saya perkirakan masih di angka 5 Bu. Karena angka 5 itu menurut saya sesuai saat ini anak-anak yang mereka lakukan itu Bu. Keinginan dari Bu Ari, anak tersebut nanti dalam posisi berapa? Baik Bu, sebetulnya untuk perkembangan itu sangat bertahap ya Ibu ya. Namun saya menginginkan anak-anak itu berada di angka 8 Bu. Karena dari angka 5 ke angka 8 sebetulnya saya juga membutuhkan tahap dan proses yang harus saya lalui untuk mengarahkan anak-anak ke angka tersebut Ibu. Terkait dengan permasalahan Bu Ari yang dihadapi sekarang, pasti Bu Ari sudah terbesit beberapa rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah. Apa yang bisa Bu Ari lakukan? Untuk paling dekatnya Ibu, saya ingin memutarkan video Ibu. Saya masuki video tentang menjaga kebersihan, tentang akibat tidak menjaga kebersihan. Saya masukkan ke
dalam pembelajaran. Video yang saya pilih itu adalah video yang karakternya anak-anak sukai, Bu. Karena kalau karakternya itu disukai anak-anak, kemungkinan besar anak-anak menjadi tertarik, kemudian fokus pada inti dari video tersebut, Ibu. Dengan tampilan video tersebut, adakah contoh konkret? Apakah ada hal lain yang ingin Ibu buktikan atau lakukan? Iya, Ibu, karena kebetulan di SD saya saat ini, Ibu, sedang berdiskusi dalam menentukan tema P5, Ibu. Saya sebetulnya ingin mengusung tentang kebersihan itu tadi, Ibu, untuk menjadi tema di P5. Saya ingin mengusulkan tema tentang cinta lingkungan. Barangkali nanti panitia P5 di sekolahan saya bisa menjadikan tema cinta lingkungan itu sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memajukan sekolah kami, Ibu. Tentunya dalam melaksanakan itu semua akan membutuhkan beberapa dukungan dari beberapa pihak. Kira-kira nanti Bu Ari akan minta dukungan dari pihak mana saja ya agar rencana Bu Ari itu berhasil? Baik, Bu, yang pertama tentunya ya Ibu, saya selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah tentunya adalah penentu kebijakan yang paling utama. Saya akan mengutarakan tujuan yang ingin saya capai. Setelah berkonsultasi dengan kepala sekolah, saya ingin berkolaborasi, Ibu, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya yang ada di sekolahan saya. Tidak lupa dengan panitia P5 juga, Ibu, karena insya Allah dengan pihak intern yang kuat, kita dapat mencapai tujuan tersebut. Apakah ada dukungan lain? Barangkali dari pihak lain selain dari pihak sekolah, Bu Ari? Iya, Ibu, terbersit di pikiran saya, Ibu, saya ingin merangkul pihak ekstern, pihak luar dari sekolahan, seperti pihak desa, Ibu, karena di desa itu ada bagian yang mengurusi tentang kebersihan lingkungan. Saya ingin mendatangkan narasumber dari sana, barangkali nanti dengan narasumber yang berbeda selain gurunya saja, anak-anak itu jadi termotivasi. Selain dari pihak desa, Ibu, yang mengurusi lingkungan, saya juga ingin mendatangkan dari pihak dinas kesehatan terdekat, yaitu Ibu puskesmas, pihak puskesmas. Saya ingin mendatangkan narasumber dari puskesmas itu tentang pemahaman anak yang mendalam tentang kebersihan yang berhubungan dengan kesehatan anak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Ibu, dari wali murid juga, kemudian seluruh komite sekolah, seperti itu, Ibu. Alhamdulillah, luar biasa Bu Ari. Langkah yang Ibu lakukan berdampak positif agar rencana Ibu Ari bisa berjalan dengan kontinu. Apa bentuk pertanggungjawaban yang akan Ibu lakukan? Baik, pertanggungjawaban yang ingin saya lakukan, Ibu, saya ingin mengusung misi saya tersebut dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai menemukan hasil yang maksimal, Ibu. Karena itu merupakan PR yang sangat luar biasa menurut saya, Ibu, di mana kebersihan, kesehatan, dan prestasi anak sangat sekali berkaitan. Ya, baru. Terus kira-kira kapan Bu Ari akan memulainya? Baik, Bu, karena di hari-hari ini di sekolah masih ada rentetan SLM, Ibu, sumatif lingkup materi. Inginnya sih segera mungkin, Bu, karena masih ada acara tersebut. Saya menundanya beberapa hari lagi, SLM-nya selesai, kemudian di minggu kedepannya akan saya eksekusi ke perencanaan. Saya akan berkonsultasi kepada kepala sekolah. Barangkali setelah berkonsultasi, Ibu, dari ngobrol-ngobrol itu menemukan kelancaran,
titik temu, maka selanjutnya saya akan menerapkan segala solusi dan rancangan yang ingin saya jalankan tersebut. Ya, lalu siapa saja Bu Ari yang nanti akan Bu Ari ajak dalam keberhasilan ini? Baik, sebetulnya Ibu, karena setelah saya amati, bukan hanya siswa dalam kelas saya saja Ibu, namun ternyata itu dari anak kelas 1 sampai dengan kelas 6, ternyata masih banyak sekali anak-anak yang tidak taat membuang sampah pada tempatnya Ibu. Maka imbasnya ingin saya terapkan pula untuk seluruh warga yang ada di sekolah, terutama anak-anak Ibu. Karena pemahaman tentang kebersihan itu kalau dijalankan hanya satu kelas saja, maka lingkungan lain yang ada di luar kelas saya otomatis tetap bersimpahan sampah Ibu, terlihat kotor. Maka saya ingin menjalankan misi tersebut untuk seluruh warga sekolah dengan bekerja sama dengan kepala sekolah, koordinasi dengan berkolaborasi pula dengan panitia P5, rekan-rekan guru, wali murid, komite, semuanya saling mendukung dan memberikan masukan yang positif, maka insya Allah semua solusi yang saya utarakan bisa berjalan lancar Bu. Ya, langkah yang Ibu Ari laksanakan itu pasti berjalan dengan baik dan akan berdampak baik pada lingkungan di sekitar sekolah. Dan semoga menjadi sekolah yang ramah lingkungan Bu Ari ya. Amin, amin. Nampaknya dari percakapan kita dari awal sampai ini Bu Ari begitu antusias banget ya Bu Ari. Banget Ya, Bu. Karena itu nampaknya yang pertama kali kasat mata dilihat oleh mata kita ya Ibu. Iya, Karena benar. sampah yang berserakan itu membuat hati itu terasa resah sekali Ibu. Resah sekali. Saya di rumah Ibu sering sekali karena sering mengangan-angan hal tersebut Ibu, saya sering kali terbawa sampai mimpi Ibu tentang kebersihan. Karena kalau terlihat di mata sampah di mana-mana itu terasa tidak enak sekali Ibu. Seperti itu. Ya, dari awal tadi Bu Ari ya, sekarang Bu Ari bagaimana perasaannya setelah Bu Ari bisa cerita sama saya, itu bagaimana perasaannya? Begini Bu, dari tadi saya ada yang mengganjal ya Bu ya tentang permasalahan saya tersebut, dan sudah saya utarakan ke Ibu masalah yang saya hadapi, dan tanpa terasa pun solusi-solusi itu ternyata itu saya itu sebetulnya sudah mengangan-angannya. Tetapi sebelum berkonsultasi dengan Ibu, ngobrol dengan Ibu, saya itu kurang pede dalam mengutarakan solusi-solusi yang ada di otak saya ini Bu. Setelah melakukan percakapan hari ini Ibu, ternyata solusi yang saya impikan itu tadi bisa saya curahkan, bisa saya sharing dengan panjenengan. Jadi hati saya ringan sekali Bu, ringan, terasa nyaman dan senang sekali Bu. Alhamdulillah Bu Ari, berarti sudah plong ya Bu Ari? Betul, Ya. plong sekali Bu. Apakah ada yang ingin Bu Ari bicarakan lagi setelah permasalahan ini dengan saya? Karena yang menjadi ganjalan utama saya saat ini Ibu, hal tersebut sementara belum ada, tapi nanti kalau ada saya akan menghubungi Ibu lagi untuk minta waktunya lagi ngobrol-ngobrol. Tentunya seperti itu. Apakah nanti masih diizinkan untuk seperti ini Ibu? Ya Bu Ari, dengan senang hati nanti Bu Ari bisa ngobrol dengan saya punya waktu dengan Bu Ari. Ya, terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, semoga apa yang kita bicarakan hari ini Bu Ari sudah merasa plong, sudah merasa nggak ada ganjalan di hati lagi Bu Ari nggih. Iya. Terus saya doakan semoga rencana Bu Ari yang Bu Ari antusias banget itu nanti bisa terlaksanakan dengan baik Bu Ari nggih. Nggih. Sesuai dengan harapan yang Bu Ari sangat-sangat harapkan dan impikan selama ini. Semoga dengan Bu Ari bicara dengan saya, Bu Ari sudah nggak terganjal lagi, sudah plong hari ini nggih. Terima kasih atas waktunya Ibu. Bisa
sami Bu Lain Ari. kali kita ngobrol lagi apabila ada ganjalan lagi ya Ini Ibu. monggo, saya terbuka buat Bu Saya Ari. undur diri Bu karena ini waktu istirahat sudah habis, saya ingin kembali ke kelas. Iya, Terima kasih Ibu. monggo. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Eri. Mari. Iya, monggo. Bagaimana Bu Pipit hasil coachingnya dengan Bu Eri tadi Bu? Alhamdulillah lancar Bu Nurul. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tadi sama Bu Ari. Karena apa? Bu Ari antusias banget Bu Nurul. Iya, saya juga tahu itu tadi Bu Eri sangat antusias dan sangat bersemangat. Iya. Iya. Bu. Bagaimana Ibu merasa demikian itu bagaimana Bu? Saya merasa bahwa saya telah mampu mendengar aktif ketika Bu Ari curhat sama saya dan mengajukan, dan saya itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik Bu Nurul ketika Bu Ari curhat sama saya. Oh begitu ya Bu. Iya. Bu Pipit, bolehkah saya berbagi hasil dari pengamatan coaching yang Bu Pipit dan Bu Ari lakukan tadi? Boleh Bu Nurul? Iya, terima kasih ya Bu. Di sini tadi saya melihat bahwa Ibu telah mendengarkan curhatan dari Bu Ari itu dengan baik. Kemudian juga Bu Pipit mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot Bu. Pertanyaannya sangat baik, kemudian sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk tadi. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini Bu? Saya senang mendengarkannya. Terima kasih atas umur baliknya. Iya. Namun demikian ya Bu, saya perhatikan tadi ada hal yang perlu ditingkatkan Bu Pipit, tapi hanya sedikit Bu. Pertanyaan Bu Pipit kan sudah berbobot ya, tapi Bu Pipit alangkah lebih baiknya pertanyaannya digali lebih dalam lagi sehingga nanti Bu Ari itu lebih mengeksplor apa yang ada di dalam dirinya Bu. Jadi ide-idenya nanti itu muncul kalau Ibu menggalinya itu lebih lagi, seperti itu Bu. Ya Bu Nurul, terima kasih atas perhatian tadi. Dan saya akan berusaha akan meningkatkan lagi yang lebih baik lagi Bu Nurul. Iya Bu, dari diskusi kita ini apa langkah konkret untuk meningkatkan perform di area ini Bu? Saya akan berusaha dan berencana untuk melakukan latihan lebih baik lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Iya Bu, itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi Ibu Pipit tadi ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses coaching ini Bu? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu bimbingan dan siswa, dan saya berterima kasih atas bimbingannya Bu Nurul dan umur balik yang Bu Nurul berikan kepada saya. Ya Bu Pipit, untuk sementara terima kasih. Ini hasil pembicaraan kita kali ini sudah cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita harapkan tercapai ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nurul atas bimbingannya. Ya, sama-sama Bu Pipit. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam.